Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernika Safa Ayu Arsyani. Saya di sini akan menjelaskan tentang cultural dan historical geography karya Joseph G. Holtz di bukunya berjudul World Regional Geography. Saya di sini akan menjelaskan dua bab, yaitu A Babel of Language, yang kedua Viking, Byzantines, and Tatars. Yang pertama, A Babel of Language, di mana wilayah Rusia dan sekitarnya memiliki karakter bahasa dan kebudayaan yang sangat kompleks dan memiliki keberagaman karena mereka memiliki lebih dari 30 etnis serta 100 bahasa yang mereka gunakan untuk kesehariannya. Rusia, Belarus, dan Ukraina merupakan bangsa Slav yang berasal dari Eropa Timur sebagai tutur bahasa Slavia leluhur, yang merupakan anggota keluarga bahasa Indo-Eropa sebelum mereka menggunakan bahasanya yang sekarang, seperti bahasa Rusia, Belarusia, dan Ukraina. Di daerah Kaukasus memiliki keberagaman etnis dan bahasa yang unik, sehingga membuat peneliti linguistik tertarik untuk menelitinya. Di negara-negara Stan tidak begitu kompleks mengenai linguistik atau bahasanya, seperti contohnya bahasa Turki yang selalu mereka gunakan sebagai bahasa pengantar dan digunakan oleh sebagian besar kelompok etnis di negara-negara Asia Tengah seperti Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Kirgistan. Akan tetapi berbeda dengan di daerah Tajikistan, mereka menggunakan bahasa Iran dalam kesehariannya. Bahasa Iran juga masih termasuk ke dalam keluarga bahasa Indo-Eropa. Beberapa contoh tadi merupakan gambaran singkat dari bahasa daerah yang digunakan oleh populasi-populasi yang lebih kecil. Jadi multi-etnisitas seperti inilah yang memberikan kekayaan, keunikan budaya yang besar terhadap wilayah-wilayah tersebut. Budaya masyarakat etnis minoritas telah dipengaruhi dan didominasi oleh Rusia sejak 1000 tahun yang lalu. Tokoh sentral di sini adalah Slavic, bangsa yang dijajah oleh Rusia dari barat dan bertahan lebih lama daripada penjajah yang memperoleh wilayah yang besar yang akan menjadi wilayah Rusia sendiri. Di sini terdapat pembagian dari bagian-bagian dari bangsa Slavic yang dibedakan menjadi 3, East, West, dan South. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang Viking, Byzantines, and Tatars. Bangsa Slavia menempati Rusia sejak awal era Kristen. Selama abad itu, suku Slavia tinggal di daerah hutan bagian barat Rusia. Kemudian para pendatang baru membuat rute perdagangan, pemukiman, dan mengatur suatu kerajaan atau membuat suatu bagian pemerintahan di sepanjang sungai dan portage
yang menghubungkan Laut Baltik dengan Laut Hitam. Kemudian pada abad ke-9, kerajaan Kiev yang diperintah oleh bangsawan Skandinavia dan keturunan Slavia telah menjadi negara yang kuat, dan negara tersebut melahirkan budaya yang dikembangkan kembali untuk menjadi fondasi di mana budaya Rusia, Ukraina, dan Belarusia lahir. Bagi Rusia, kontak dengan Konstantinopel adalah hal yang sangat penting karena Konstantinopel merupakan magnet bagi perdagangan Rusia. Mulai pada tahun 988, kerajaan Kiev secara resmi menerima agama Kristen, menyusul pembelahannya dari Katolik Roma pada tahun 1054. Kristen Ortodoks menjadi fitur permanen kehidupan budaya Rusia dan menjadikan Moskow sebagai Roma ketiga setelah Roma itu sendiri dan Konstantinopel, karena Moskow merupakan suatu tempat yang penting dalam urusan Kristen di negara itu. Menyusul berkembangnya agama-agama lain seperti Buddha, Islam, dan Yudis. Berikut adalah peta persebaran agama di Rusia dan sekitarnya. Terdapat Kristen Ortodoks, Sunni Muslim, Armenian Apostolik, Site Muslim, Uniate, dan Tribal Religions. Terakhir, bangsa Tatar datang ke Rusia pada abad ke-13, melewati padang rumput stepa yang ada di Rusia dan yang membentang jauh ke Asia. Rusia menyebut Tatar Kazan sebagai gerombolan emas karena tenda-tenda yang dibawa oleh bangsa Tatar berwarna cerah ketika mereka tinggal di Rusia. Ketika kekuasaan Tatar menurun pada abad ke-15, para penguasa kerajaan Moskow mampu memulai proses ekspansi teritorial dan menghasilkan pembentukan Rusia sampai seperti saat ini. Saat ini, Tatarstan dengan ibu kotanya di Kazan merupakan salah satu politik otonom di Rusia yang paling penting. Populasi etnis Tatar yang berbeda telah terbukti karena ketahanan etnis Tatar terhadap supremasi Rusia selama berabad-abad. Sampai di sini saya cukupkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.